Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. www.radioysi.com kembali hadir untuk Anda bersama saya Yoga di dalam program acara Bintang HSI, bincang santai tentang HSI yang mengupas dan memperkenalkan produk, program, kegiatan dan segala sesuatu tentang HSI Abdullah Roy, baik kegiatan belajar mengajar, sosial, majalah, pernik dan banyak hal lainnya yang harus Anda ketahui tentang HSI. Disiarkan langsung dari studio HSI Abdullah Roy untuk Anda dan keluarga. Stay tune di Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Membersamai Anda selama 30 hingga 45 menit ke depan, Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah, kembali hadir dalam program Bintang HSI, bincang santai tentang HSI. Edisi kedua yang kita tayangkan hari ini Jumat 9 Oktober 2020 atau 21 Safar 1442 Hijriah. Dan untuk edisi kali ini kita akan berkenalan dan membahas sebuah program kegiatan yang ada di HSI Abdullah Roy, yakni BTD atau Beasiswa Tahfiz Duafa. Beasiswa Tahfiz Duafa yang berada di bawah divisi HSI Peduli merupakan program yang memberikan bantuan dana pendidikan bagi putra-putri para peserta HSI Abdullah Roy yang memiliki hafalan Al-Quran, namun mengalami kesulitan ekonomi. Apa-apa saja persyaratan dan fasilitas dari program ini akan kita bahas dan kupas tuntas bersama para pengurus BTD yang sudah tersambung di studio HSI Abdullah Roy pada saat ini. Dan kami ingatkan bahwa siaran ini kita relay melalui website www.radiohsi.com, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch TV, serta Pinterest dan LinkedIn Radio HSI. Serta jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng YouTube Radio HSI kita. Baik, kita langsung diskusi dengan para pengurus BTD yang sudah hadir bersama kita, Mas Yuyun Wahyudi dan Mas Mujiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuyun dan Mas Mujiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini masing-masing antum berdua ini sama-sama jauh ya posisinya ya pada saat ini ya. Iya. Mas Yuyun di mana, Afwan? Di Pekanbaru udah. Masya Allah, Masya Allah. Dan Mas Mujiman? Karena di Solo. Masya Allah. Baik, para sahabat Radio HSI di rumah, meskipun jauhnya jarak tidak memutuskan semangat mereka untuk tetap berkhidmat untuk para peserta HSI pada khususnya dan kaum muslimin pada kaum muslimin pada umumnya. Baik, tanpa berpanjang-panjang Mas Yuyun dan Mas Mujiman, kita akan bongkar dan kupas tuntas tentang semua program yang ada di BTD ini, Beasiswa Tahfiz Duafa. Tapi sebelumnya Ana ingin memastikan bahwasannya benar BTD adalah salah satu program yang berada di bawah divisi HSI Peduli, betul? Ya, betul. Mas Yuyun? Ya, betul udah. Salah satu program yang di bawah HSI Peduli. Nah, dan HSI Peduli sendiri memang sangat banyak membuat sebuah program-program kegiatan begitu ya. Dan salah satunya yang ada sekarang adalah BTD. Ya, salah satunya BTD. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita langsung ke Mas Mujiman di Solo ini. Mas Mujiman, Ana mau tanya dulu. Kalau langsung dijelaskan BTD itu apa mungkin kurang seru ya, karena langsung BTD apa ya udah Beasiswa Tahfiz Duafa. Ana pengen tahu dulu asalnya kenapa BTD ini ada dan ini apa namanya tujuannya buat apa dan kenapa hanya peserta HSI saja yang sementara ini masih diutamakan untuk mendapatkan bantuan ini. Tafadhol Mas Mujiman. BTD atau Beasiswa Tahfiz Duafa itu diadakan diantaranya adalah untuk membantu para anak-anak atau mungkin para peserta HSI itu sendiri yang mempunyai hafalan Al-Quran ya, dari pendidikan PAUD atau TK hingga ke tingkat SMA yang dalam kondisi ekonomi mereka statusnya duafa, fakir ataupun miskin. Kenapa diadakan program BTD ini? Itu untuk
adanya zakat, dana zakat yang ada di HSI Peduli yang akan disalurkan kepada para penerima bantuan yang berhak, diantaranya adalah BTD ini, ya, karena banyak program yang kita punyai, ya, untuk yang sumber dananya kita arahkan dari dana zakat itu sendiri, ya, diantaranya adalah BTD yang akan kita luncurkan untuk saat ini, seperti itu. Oke, Mas Yuyun, tadi Mas Mujiman bahwasannya ada dana zakat yang dikelola oleh HSI Peduli dan salah satunya diluncurkan untuk program BTD ini. Nah, ini secara spesifiknya kenapa memilih program BTD gitu? Kenapa ada beasiswa Tafiz Duafa? Kenapa enggak beasiswa Tafiz saja kah atau beasiswa Duafa saja? Kenapa harus ada beasiswa untuk Tafiz dan juga Duafa? Sama dong Mas Yuyun. Ya, baik. Ini kenapa diluncurkan untuk program BTD. Kita bisa lihat bahwa dari data-data yang masuk, yang pengajuan yang masuk, bahwa misalnya kita ambil misalnya dari data program sebelumnya dari HSP seperti JPS, kita lihat bahwa ada beberapa peserta itu yang mengalami kendala biaya pendidikan. Nah, dari situ kita ambil bahwa tidak semua pendidikan itu kita biayai, kecuali yang khusus yang duafa. Karena kalau misalnya mampu tentu tidak masuk dalam kategori ini. Karena kita bisa paham bahwa dana zakat kan tidak diperuntukkan untuk orang yang mampu. Itu pertama. Yang kedua, kenapa kita untuk tahfiz? Jadi untuk program ini kan program yang khusus. Jadi program khusus, maka kita pun buat program yang khusus. Syaratnya pun khusus. Jadi misalnya kita ambil tadi ada hafalan. Jadi ada hafalan supaya ada target untuk program kelanjutan. Jadi misalnya nih, kita bantu untuk 1 tahun mereka berada di kelas ini, misalnya kelas SD kelas 1. Nanti akan kita evaluasi selama dalam 1 semester ataupun 2 semester untuk keberlanjutan beasiswa. Nah, jadi program BTD ini sifatnya berlanjut. Jadi bukan berupa bantuan pendidikan yang sifatnya sementara seperti itu. Oke, berarti memang benar-benar sebuah beasiswa ya Mas Yuyun ya. Iya. Para sahabat Radio HSI di rumah, kami perlu juga menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya semua peserta HSI Abdullah Roy yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di HSI Abdullah Roy itu diberikan kesempatan untuk mengajukan bantuan kepada HSI Peduli, divisi HSI Peduli yang ada di bawah naungan Yayasan HSI Abdullah Roy. Nah, sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Yuyun tadi, dari berbagai banyak permintaan bantuan yang masuk itu ada sekian persen yang menggambarkan permintaan bantuan itu untuk pendidikan. Nah, inilah mungkin rohnya BTD di ini ya Mas Yuyun ya, diadakan. Ini benar-benar untuk menjamin keberlangsungan pendidikan para anak-anak peserta atau bahkan mungkin peserta sendiri ya, karena kita juga tahu peserta HSI kita itu dari umur 10 tahun bahkan ya. Ya, ini mudah. Masya Allah, siap. Nah, sekarang apanya Mas Yuyun? Objeknya kenapa hanya peserta HSI dulu gitu? Apa karena memang ada rencana seperti itu, tapi kemudian berikutnya akan dikembangkan untuk masyarakat umum, atau memang akan selamanya untuk peserta HSI, dan apa yang mendasari alasan untuk itu? Tafadhol, Mas Yuyun. Ya, baik. Ini kenapa kita buat pertama kali internal ya. Jadi tahap pertama ini kita memang untuk internal, baik itu dia peserta sendiri ataupun anak dari peserta HSI. Nah, jadi kita utamakan dulu nih, karena kita berada di naungan HSI. Untuk yang eksternal belum kita lakukan, tapi dalam perencanaan sih ada. Dalam perencanaan ada untuk internal berupa kerjasama dengan sekolah sunnah. Jadi kerjasama sekolah dengan pihak HSIP. Dia tidak melalui
langsung ke panitia ataupun langsung ke CSHICP, jadi melalui yayasan seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi memang benar-benar perencanaan untuk objek dari si penerima beasiswa ini sungguh sangat matang ya. Selain internal, nanti berikutnya kepada sekolah-sekolah sunnah yang memang kita tahu tidak semua anak-anak ikhwan kita yang mampu untuk membiayai sekolah tersebut. Baik, Mas Muji dan Mas Yuyun, kita tahan dulu di sana. Masih banyak yang bisa kita bahas dan akan kita bahas serta kita kupas di bincang santai tentang ISI pada edisi BTD ini. Kita dengarkan dulu break iklan berikut ini. Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan weekend malam Anda lebih bermanfaat, kami hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat dengan program Bincang Wirausaha. Yang bakal melaporkan secara tetap begitu ya. Konteksnya lebih luas masalahnya. Iya benar. Jadi ini baru 2 cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi mungkin Mas ya. Fokus dulu kepada 2 ini ya. Ya sampai kondisi juga ya Mas sekarang benar. Masih. Setiap Sabtu dengan program Bincang Kesehatan. Nggak mau belajar gitu, kita kalau nggak mau belajar jadi terus saja kita akan takut terus itu. Ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu Mas. Dan setiap Ahad dengan program Bincang Motivasi Hijrah. Tidak memundurkan antum atau tidak mematahkan semangat antum untuk tetap jadi peserta ya Pak? Alhamdulillah enggak ya, karena ini sebenarnya mimpi Ana dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens di sebelum. Ingat, pukul 20 hingga 21:30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui line interaktif 0811 37074. Barakallahu fikum, Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah, masih bersama Ana Yoga dan dengan tim BTD, Beasiswa Tahfiz Duafa, yang insya Allah kita masih punya banyak waktu untuk mengupas dan membuka semua apa-apa saja yang ada di program Beasiswa Tahfiz Duafa. Namun sebelum itu kita ingatkan kepada para sahabat Radio HSI di rumah, Radio HSI memiliki program banyak sekali, salah satunya atau salah 3-nya adalah Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, dan Bincang Motivasi Hijrah yang kita tayangkan berurut setiap Jumat, Sabtu, dan Ahadnya. Dan kami persilahkan para sahabat Radio HSI, baik peserta maupun non-peserta dari KBM HSI Abdullah Roy untuk mendaftar menjadi narasumber, berbagi manfaat, sharing semua kisah ataupun tips dan trik di Bincang Wirausaha, Kesehatan, dan Motivasi Hijrah. Gimana caranya? Untuk info lebih lanjut, tafadhol, klik di website kita www.radiohsi.com. Sekali lagi www.radiohsi.com. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk beramal dan meraih pahala dengan cara menjadi narasumber di Radio HSI. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mas Yuyun dan Mas Muji. Baik, sekarang anak ke Mas Muji lagi. Mas Muji, kira-kira berapa targetnya kalau dihitung boleh jumlah jiwa? Berapa jiwa targetnya untuk BTD ini sendiri? Atau ada juga target per levelnya? Misalkan kalau untuk SD sekian jiwa, untuk SMP sekian jiwa, sampai dengan tadinya mungkin SMA ya. Apa dulu Mas Muji? Iya, untuk target itu sendiri, ya kita sebenarnya tidak mentarget untuk per jiwa ya, karena sebenarnya yang menjadi dasar itu sendiri adalah kita punya dana yang sudah kita siapkan berapa, ya. Nah itu nanti karena setiap biaya pendidikan itu kan berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Makanya selagi dana itu kita masih mencukupi, ya, masih mencukupi untuk mengcover beasiswa itu sendiri, maka
pengajuan yang datang itu insya Allah akan diproses dan akan diterima. Level pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA itu tidak kita targetkan maksimal berapa masing-masingnya. Jadi kita ikutin dana yang sudah dibudgetkan untuk beasiswa tahfiz duafa ini. Seperti itu. Menarik. Jadi tidak ada pengklasifikasian ya Mas Muji ya. Pokoknya siapa saja yang meminta dan kita dari pihak BTD merasa itu memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa, maka akan langsung dibantu gitu. Iya, seperti itu. Masya Allah. Jadi memang meskipun ini beda-beda segmennya ya, mungkin misalkan di satu anak yang sama-sama SD dan mungkin sama-sama di kelas 3 atau di kelas 6 misalnya. Nah, yang satu memiliki biaya pendidikan yang lebih besar karena sekolahnya mungkin di sekolah swasta. Sementara orang tuanya tidak mampu juga. Nah, yang satu memiliki biaya pendidikan yang mungkin lebih murah sedikit. Dan itu tidak ada klasifikasi yang mana duluan yang dibantu ya? Yang dibantu adalah mereka yang pokoknya sudah memenuhi syarat dari syarat-syarat yang telah kita tentukan. Ya, sebenarnya pagu kita itu untuk per anak itu satu semesternya antara yang satu dengan yang lain beda biaya SPP, selagi masih di bawah pagu kita bantu. Seperti itu Mas. Oh baik, berarti memang ada pagu penentuannya ya. Untuk SD ada pagunya sekian, untuk TK, SMP, dan SMA juga begitu ya? Iya, semua kita ambil maksimal 6 juta dari TK maupun SMA. 6 bulan, seperti itu. Masya Allah. Benar-benar sudah diperhitungkan sekali. Baik, Ana kembali ke Mas Yuyun lagi nih. Mas Yuyun, tadi Mas Muji sudah menyebutkan peserta-peserta yang dibantu adalah mereka-mereka yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BTD. Nah, sekarang syaratnya itu Mas Yuyun. Mungkin biar para peserta ASI dan para sahabat Radio ASI yang mendengar siaran kita pada hari ini bisa mengukur mereka sudah bisa memenuhi syarat atau tidak. Apa dong Mas Yuyun? Baik. Syaratnya untuk BTD untuk tahun ini, pertama dia harus peserta HSI atau anak dari peserta HSI. Yang kedua, statusnya duafa, jadi bukan dari golongan mampu. Yang ketiga, untuk peserta nilainya itu adalah minimal jahit. Ya, nilainya jahit, kemudian syahadah terakhir predikatnya juga minimal jahit. Jadi minimal jahit. Kemudian anaknya itu memiliki hafalan dan hafalnya tidak ditentukan. Yang penting dia saat ini punya hafalan supaya nanti kita bisa evaluasi dalam satu semester hafalannya meningkat. Itu syarat utamanya, syarat utama untuk pengajuan BTD ini. Itu udah. Baik, Ana membahas sedikit Mas Yuyun. Tadi kalau untuk syarat pertama sebagai peserta, oke kita bisa mengukurnya dengan melihat data di KBM. Nah, untuk mengukurnya seseorang itu duafa atau tidaknya itu apa Mas Yuyun? Indikatornya. Ya, untuk mengukur dia duafa, kita lihat dari besarnya pendapatan dan besarnya pengeluaran dari pemohon. Jadi dari situ kita akan lihat misalnya pengeluaran dia, kalau pendapatan kita lihat nih bisa dari gaji dia, ataupun kalau misalnya dia usaha, bisa lihat dari pendapatan rata-rata dia dalam satu bulan berapa. Kemudian untuk pengeluaran, kita lihat dari pengeluaran dia, misalnya biaya makannya berapa, dengan jumlah tabungan berapa orang, kemudian biaya selain makan, atau biaya listrik, transportasi, dan yang lain akan kita hitung. Nanti akan kita bandingkan antara pengeluaran dan pendapatan ini, maka akan dapat koefisiennya, maka kita bisa menentukan ini duafa atau bukan. Baik, kemudian jadi memang benar-benar tidak ada disyaratkan ada sebuah surat keterangan dari pemerintah seperti itu, nggak ada Mas Yuyun ya? Maksudnya untuk
untuk surat tidak mampu gitu ya. Benar, surat keterangan tidak mampu yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada syarat seperti itu? Ya, untuk peserta tidak kita serahkan seperti itu. Yang penting mereka kita minta datanya data yang akurat, nanti kita buat surat pernyataan bahwa datanya benar. Seperti itu. Baik, Anda kembali ke Mas Muji. Mas Muji, tadi Mas Yuyun sempat menyebutkan bahwa adanya keterangan mereka duafa dan termasuk keterangan anak mereka adalah seorang hafiz, terserah berapapun hafalannya, itu melalui form yang mereka isi. Nah, ini untuk membuktikan keabsahan dari keterangan ini dan dari form itu sendiri ada verifikasi lapangan nggak, Mas? Jadi hafalan yang dimiliki oleh masing-masing pemohon atau anak pemohon, kita cukup membuktikan dengan surat keterangan hafalan dari sekolah. Jadi pada saat verifikator lapangan tidak melakukan tes hafalan. Jadi cukup dengan surat yang ada, itu sudah membuktikan bahwasanya si anak itu sudah memiliki hafalan. Seperti itu, Mas. Baik. Berarti memang ada verifikator lapangan, hanya saja seperti untuk hafalan mereka tidak perlu membuktikan dengan mengujinya, tetapi untuk keberadaan perekonomiannya yang dituliskan dalam keterangannya memang harus dibuktikan ya, Mas ya? Harus ada foto-foto atau segala macam seperti itu? Iya, jadi untuk foto kalau memang mereka duafa, kita bisa melihat dari persyaratan yang dia kumpulkan berupa bentuk rumah, tampak depan, terus tampak dalam ruang tamunya, dapurnya, terus kamar mandinya, itu bisa kelihatan. Kemudian dari surat rekening listrik juga kita mintakan untuk mereka, jadi ketahuan per bulannya bayar listrik berapa, ya seperti itu. Kalau dari segi fisik ya. Oke, baik. Memang kalau sudah dengan foto dan rekening listrik itu memang sudah sangat ini sekali, Mas ya. Pembuktiannya sudah sangat absah sekali, insya Allah. Baik, Mas Yuyun. Ini gimana caranya nih, Mas, peserta HSI Abdullah Roy mendaftar untuk mendapatkan beasiswa tahfiz duafa ini? Apa diumumkan secara luas atau memang tidak perlu diumumkan, hanya saja mengambil atau merekrut dari semua permohonan yang masuk ke HSI Peduli, atau ada mekanisme lain kah, Mas? Apa dong? Ya, baik. Untuk pengajuan untuk BTD ini kita bagi dua. Pertama kita peruntukan untuk admin. Untuk admin itu sudah kita mintakan share di grup admin melalui jalur koordinasi. Kemudian kita buka juga untuk peserta. Nah, kebetulan kita buka saat libur KBM nih, yang angkatan 2021 seterusnya. Jadi kemarin kita mohon untuk bisa di-share di grup diskusi peserta dan alhamdulillah disetujuin. Jadi untuk pengajuan BTD kita informasikan di grup diskusi dari peserta sendiri sehingga mudah informasinya sampai seperti itu. Oke. Jadi di awalnya di launching dengan ke admin dulu sebagai penghargaan atas mereka yang sudah mau bersusah payah dan bekerja keras untuk mengawal KBM HSI Abdullah Roy tanpa dipungut, tanpa diberikan upah ya, Mas Yuyun ya. Dan kemudian di launching untuk peserta. Nah, seandainya nih, Mas, seandainya ada peserta yang mungkin tidak melihat grup diskusinya atau lengah dengan pengumuman tersebut dan melewatkan adanya pembukaan pendaftaran seperti itu, ada masa waktu habisnya pendaftaran nggak, Mas? Dan jika masa waktu habis pendaftaran itu selesai, akankah diperpanjang? Baik. Ya, baik. Untuk pendaftaran BTD ini kita tutup pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Jadi untuk baik itu admin ataupun peserta HSI. Jika lewat dari tanggal tersebut, maka tidak bisa lagi untuk daftar. Jadi bisa daftar nanti untuk tahun depan, seperti itu. Oh, jadi memang sengaja ditutup seperti itu untuk merapikan administrasi hingga mereka bisa diperkirakan akan ditanggung berapa selama masa pendidikannya, begitu Mas Yuyun ya? Ya, jadi
setelah tutup kita akan mendata nih peserta yang sudah mendaftar, pemohon daftar, kemudian kita verifikasi berapa sih yang akan kita bantu, kemudian kita bisa merencanakan nih untuk 1 semester ke depan, 2 semester ke depan, sehingga administrasinya lebih rapi dan mudah kita monitoringnya. Masya Allah, baik. Antum yang mengelola BTD ini hanya antum berdua, Afwan? Karena kalau Anda lihat dengan pekerjaan seperti itu nggak, rasanya agak mustahil dikerjakan oleh antum berdua, apalagi dengan jarak antum yang cukup jauh antara Solo dan Pekanbaru ini, Mas Yuyun. Gimana tuh? Kita ada timnya, tim untuk panitia, sebagai panitia di BTD, dan Ana sebagai PIC-nya untuk BTD ini. Nah, Masya Allah. Jadi memang sudah ada panitianya sendiri ya, Mas Yuyun ya? Ya, nah, sudah ada panitia yang sudah dibentuk. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh panitia ini benar-benar menghasilkan manfaat yang besar bagi peserta Hayat Sidam Dahroy. Oke, Ana balik ke Mas Muji lagi nih. Mas Muji, satu pertanyaan yang menggelitik ini. Tadi sudah disebutkan tentang persyaratan baik duafa, kemudian juga ada persyaratan tentang hafalan dari si anak peserta yang akan mendapatkan bantuan ini, ataupun si peserta sendiri mungkin. Nah, khusus yang peserta yang memiliki anak nih Mas Muji, gimana jika satu peserta itu memiliki lebih dari satu anak yang memiliki hafalan yang sama banyaknya mungkin atau sama bagusnya? Nah, gimana cara dari tim BTD memilih apakah semua bisa disamaratakan dapat atau dipilih yang mana yang paling banyak hafalannya atau gimana? Ada materi lain nggak Mas Muji? Tepatnya. Ya, jadi untuk awal adalah kita untuk seleksi satu anak itu terlebih dahulu, ya. Jadi masuk ke laporan dan kita terima satu anak terlebih dahulu, ya. Setelah kita verifikasi, kemudian kita kalkulasi dana yang masuk berapa, kita samakan dengan budget yang ada berapa. Apabila budget yang ada itu masih lebih, ya, maka anak yang tadinya dalam satu kakak itu mau diajukan 2, baru kita diperbolehkan untuk mengajukan anak yang kedua itu. Jadi yang pertama adalah kita proses satu anak terlebih dahulu yang kita proses seperti itu. Apakah dalam form yang dibagikan oleh tim BTD itu membatasi memang hanya pengisian satu nama anak? Iya, betul. Satu kakak awalnya adalah untuk satu anak, seperti itu. Nah, hal ini supaya dimaksudkan untuk pemerataan terhadap peserta, jadi supaya banyak keluarga yang mendapatkan manfaat dari BTD ini sendiri. Baik. Jika sebagaimana yang disebutkan oleh Mas Muji tadi, ada dana berlebih yang masih bersisa untuk diberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang lain, atau keluarga yang memiliki anak yang banyak. Nah, itu menentukan yang mana yang dapat itu gimana, Mas? Karena tadi kan disebutkan bahwasannya dalam form itu hanya diperbolehkan mengisi satu anak atau dengan melihat kakak atau gimana? Apa dulu Mas Muji? Iya, untuk melihat siapa yang akan mendapatkan duluan, yang pertama adalah pengajuan itu yang terlebih dahulu masuk, ya, dan memiliki persyaratan yang sudah kita tetapkan. Jika persyaratan itu semuanya sudah ada pada anak itu sendiri, maka akan kita proses. Ya, seperti itu. Baik. Intinya yang ada itu sudah dilengkapi sama mereka semua, ya. Lalu kita proses. Gitu. Oke, jadi memang sangat di ini ya Mas Muji, ada berlapis-lapis untuk menentukan siapa yang akan dapat berikutnya ya. Iya. Betul, baik. Tentunya yang seperti yang sudah dipersyaratkan. Baik, kita tahan dulu hingga di sana Mas Yuyun dan Mas Muji. Sungguh sangat banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan, namun ada beberapa informasi lagi yang harus kita gali lagi sebelum kita tutup perbincangan kita nantinya. Tapi
sebelum itu mungkin kita break dulu dengan iklan dan kita dengarkan dulu informasi-informasi dari jeda iklan berikut ini. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Pendaftaran narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI teman hijrah meniti sunnah masih bersama Ana Yoga. Kita masih punya beberapa waktu lagi untuk mengupas tentang beasiswa Tahfiz Duafa dengan tim beasiswa Tahfiz Duafa yang masih bersama kita hingga saat ini. Dan kami juga menghimbau kepada para sahabat Radio HSI di rumah. Siapapun antum dan antuna yang memiliki minat, bakat, bahkan juga memiliki keinginan untuk berkhidmat dan bersama-sama untuk berdakwah melalui media Radio HSI, silakan kita tunggu. Kita tunggu semuanya, apapun itu kemampuan antum, silakan menghubungi di nomor info kritik dan saran kita 0822 1992 205. Sekali lagi 0822 1992 205. Kita tunggu ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Muji dan Mas Yuyun. Mas Yuyun, tadi Mas Yuyun sempat menyebutkan bahwasannya beasiswa Tahfiz ini berkelangsungan dengan tetap menjaga nilai dari peserta atau anak peserta itu bagus nilai akademisnya. Nah, ada nggak keputusan beasiswa ini bisa dicabut karena sesuatu atau lain hal? Apa tuh Mas Yuyun? Tafadhol. Baik. Jadi untuk bantuan BTD ini, kita penyalurannya untuk 2 semester atau 1 tahun. Namun tahap awal kita bantu untuk 1 semester dulu. Nanti kita evaluasi 2 hal. Pertama, apakah masih duafa? Yang kedua, apakah hafalannya meningkat sesuai dengan persyaratan kita? Jika salah satu dari 2 ini tidak terpenuhi, maka bantuan BTD-nya kita cut pada saat itu. Jadi bantuan misalnya 1 semester sudah kita bantu, maka semester 2 tidak bisa kita lanjutkan kembali. Seperti itu udah. Baik. Dan jika semua peserta, jika seorang peserta itu memenuhi persyaratan itu untuk lanjut, maka tidak menutup kemungkinan anak mereka bisa ditanggung dari mulai SD sampai SMA. Ya. Kalau memang mereka tetap memenuhi persyaratan yang kita syaratkan, maka beasiswa akan berlanjut terus sampai ke tahap SMA atau sederajat. Masya Allah. Oke. Jadi ini benar-benar beasiswa ya Mas Yuyun ya, bukan sekedar bantuan pendidikan atau bantuan lepas yang diberikan satu kali aja ya. Nah mudah. Jadi kenapa kita buatkan program khusus yang punya persyaratan khusus seperti itu. Masya Allah.
Oke, Ana tertarik. Ini kan baru mulai, berarti belum ada penerima manfaat dari BTD ini. Nah, sebelum program BTD ini ada nggak program yang sama yang hampir mirip mungkin atau mungkin sekarang juga masih jalan sama dengan BTD ini? Sama dengan Mas Yuyun. Ya, sebenarnya untuk BTD ini sudah ada berjalan mulai tahun 2018. Di 2018, 2019 itu sudah berjalan. Kalau bantuan pendidikan lain juga ada, itu lebih ke umum. Misalnya ada peserta atau anak peserta mengalami kesusahan untuk masalah biaya pendidikan anaknya, sehingga mengajukan ke SIP, maka ada misalnya tagihan bisa ditanggung oleh SIP untuk tagihan tersebut. Itu sifatnya khusus yang berupa tagihan pendidikan yang memang saat itu peserta atau mana peserta mengalami kendala dalam keuangan keluarganya. Sedangkan BTD ini sudah berjalan dan ini melengkapi dari perjalanan selama 2 tahun tersebut. Oke, baik. Kepada Mas Yuyun dan Mas Muji, siapapun di antara antum yang mungkin menjawab duluan. Selama antum berdua menjadi pengurus di BTD ini yang katanya sudah mulai dari 2018, apa kisah paling menarik atau mungkin paling membuat terenyuh atau paling bisa memotivasi kita yang antum dapatkan dari para peserta yang mengajukan permohonan BTD? Mungkin Tafadhol, siapa? Mas Yuyun atau Mas Muji yang mau jawab? Ya. Nah, Tafadhol Mas Yuyun. Coba jawab dulu. Anda lihat dari data yang masuk ke kita. Data yang masuk ke kita itu kan sifatnya beragam ya, beragam. Terkadang kalau kita lihat datanya, wah ini sebenarnya nih SPP-nya lebih budget ini, lebih pagu, ataupun ini masuk kategori mampu, tapi tetap mengajukan. Ataupun lain lagi, misalnya pendapatan saat itu kadang sangat jauh daripada misalnya upah minimum ataupun biaya makan suatu daerah, kadang sangat jauh. Tapi semangat anaknya untuk sekolah itu sangat kuat gitu. Maka di situ kita melihat bahwa masih banyak orang-orang yang perlu bantuan kita untuk minimal untuk anak-anak mereka itu bisa jadi penerus, untuk meneruskan paman untuk agama sesuai dengan manhaj salaf seperti itu. Masya Allah. Dan kalau ada kendala atau apapun dalam pengajuan BTD ini mau dihubungi kemana nih Mas Muji? Ada kontak personnya kah atau info kritik dan sarannya? Tafadhol Mas Muji. Ya, kita punya grup dalam panitia itu ada customer service atau CS. Nah, ya, yang fungsinya untuk konfirmasi antara panitia atau customer service itu sendiri dengan pengaju bantuan. Ya, jadi apabila mengalami kendala atau mungkin di dalam persyaratan dan sebagainya, itu nanti untuk pengaju bantuan itu sendiri atau pemohon bisa menghubungi customer service yang sudah kita siapkan. Kalau boleh di-share mungkin Mas Muji, agar para sahabat Radio HSI di rumah dan juga peserta HSI bisa mencatat dan memonitor nomor dari customer service BTD ini. Tafadhol Mas Muji. Customer service yang sudah kita siapkan untuk HSIP sekaligus untuk beasiswa Tahfiz Du'afa ini, untuk akhwat nomornya adalah 0822 1999 2300. Saya ulangi, untuk akhwat customer service-nya adalah 0822 1999 2300. Kemudian untuk yang ikhwan itu kita kasih untuk ikhwan nomornya adalah 0812 4420 8300.
Baik, kalau boleh kita ulangi ya para sahabat Devi di rumah, mohon dicatat dan juga mungkin sudah kita tampilkan di layout kita ya di relay kita ini. Untuk nomor customer service Akhwat adalah 0822 1999 2300. Sekali lagi 0822 1999 2300. Dan untuk Ikhwan tafadhol di nomor 0812 442 08300. Sekali lagi 0812 442 08300. Baik, pertanyaan pamungkas untuk Mas Yuyun. Kita tahu Mas, di masa pandemi ini banyak sekali yang terdampak dari para saudara-saudara kita terutama peserta ASI. Dan Ana yakin juga banyak sekali mungkin yang sudah mengajukan untuk BTD ini. Nah, apa pesan-pesan dari Mas Yuyun sebagai PIC BTD untuk para calon penerima dari program beasiswa Tahfiz Duafa ini? Silakan Mas Yuyun. Baik. Bagi yang sudah mengajukan untuk beasiswa Tahfiz Duafa ini, yang diperlukan itu adalah dokumen yang diperlukan untuk persyaratan bisa lulus untuk verifikasi awal. Jadi dokumen-dokumen itu sekitar ada 17 dokumen harus diupload di tempat pendaftaran yang sudah tersedia. Jadi kalau belum ada itu akan memperlambat proses verifikasi kita di panitia. Jadi kalau misalnya masalah surat hafalan dari sekolah ataupun profil sekolah ini harap disediakan kemudian diupload di tempat pendaftaran sehingga mempercepat proses kita di panitia untuk proses bantuannya. Masya Allah. Dan untuk anak-anak peserta yang akan menerima, mungkin Mas Yuyun ada pesan-pesan khusus dari panitia? Yang untuk anak penerima, kita usahakan misalnya nanti untuk yang terdampak, ini kan kebanyakan terdampak dari pandemi atau segala macamnya, kita berharap mereka tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menghafal Al-Quran, sehingga beasiswa dari BTD ini akan terus diserahkan sehingga sekolah dari mereka pun berlanjut dan terus berlanjut walaupun tetap beda sekolah, misalnya naik kelas dari SD ke SMP, terus di SMA, beda sekolah. Tapi jika masih dalam dua kategori tadi masih hafalnya masih tetap terus naik, kita akan terus bantu, insya Allah selama dana yang kita punya mencukupi. Baik, sangat luar biasa sekali apa yang telah dilakukan oleh BTD di divisi HSI Peduli khususnya dan pada terutamanya Yayasan HSI Abdullah Roy dalam rangka berkhidmat kepada kaum muslimin pada umumnya dan khususnya peserta HSI Abdullah Roy ya Mas Yuyun dan Mas Muji. Baik, Mas Yuyun dan Mas Muji, terima kasih syukron wa jazakumullah khair atas kehadiran antum berdua pada kesempatan ini di studio HSI Abdullah Roy. Sungguh sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dan mudah-mudahan dengan tayangan bintang HSI pada hari ini akan menjadi sebuah informasi yang bisa membantu para peserta HSI untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka atau mungkin bahkan mereka sendiri dalam program beasiswa Tahfiz Duafa ini ya Mas. Dan kita ingatkan pendaftarannya ditutup persis pada hari ini juga, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 per jam 12 malam atau per jam berapa Mas Yuyun? Afwan? Jam 12 malam, jam 00. Per jam 12 malam, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan para peserta ASI yang mendengar dan menyaksikan siaran kita ini bisa langsung segera mendaftarkan anaknya atau bahkan mungkin dirinya sendiri. Baik, sekali lagi Mas Yuyun, Mas Muji, kami dari tim radio mengucapkan syukron wa jazakumullah khair atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan dan kita kerjakan untuk para peserta HSI semuanya diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pahala serta memberikan manfaat yang banyak pada seluruh peserta HSI dan kaum muslimin pada umumnya. Itu jangan kapok-kapok main ke studio HSI Abdullah Roy ya Mas Yuyun dan Mas Muji ya. Kalau ada program-program baru silakan tafadhol kabari kami, kita akan relay lagi. Baik.
Para sahabat Radio HSI dimanapun Anda berada, sampai kita di akhir acara Bintang HSI, bincang santai tentang HSI, dan sudah lebih kurang 30 hingga 45 menit kami menemani Anda. Saatnya kami undur diri, jangan lupa, tetap saksikan semua program Radio HSI. Selain Bintang HSI, kita juga punya Bincang Wirausaha, Kesehatan, Motivasi Hijrah, serta Beraksi. Berita aktual Radio HSI yang kita siarkan di semua media sosial Radio HSI. Langsung saja klik website www.radiohsi.com. Baik, para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita untuk berjalan di manhaj yang lurus ini dan menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Ana Yoga bersama seluruh tim kerabat kerja di Radio HSI Abdullah Roy dan juga Mas Yuyun dan Mas Puji dari BTD Beasiswa Tafiz Duafa HSI Peduli. Kami pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.